pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara. Pernahkah Anda membayangkan betapa besarnya pasar Tanah Abang? Namun, kejayaannya kini diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video kami. Pasar Tanah Abang, ikon perdagangan Indonesia, kini menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlangsungannya. Video ini akan mengupas tuntas permasalahan tersebut dan mencari solusi yang tepat. Pernahkah Anda membayangkan hiruk-pikuknya pasar Tanah Abang di masa lalu? Lautan manusia, tumpukan kain berwarna-warni, dan tawar-menawar yang meriah. Pasar Tanah Abang, pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, menyimpan sejarah panjang dan kisah yang penuh dinamika. Dari sekadar pasar kecil, Tanah Abang tumbuh menjadi raksasa perdagangan. Dulu pasar ini ramai sekali. Dari pagi sampai malam orang berdatangan. Generasi demi generasi pedagang membangun kerajaan bisnisnya di sini, mewariskan keahlian dan semangat juang. Pasar Tanah Abang, pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejarah panjang dan gemilang. Kejayaannya bukan hanya peristiwa terkini, melainkan terjalin sejak masa kolonial Belanda. Awal mula dan pertumbuhan, Pasar Tanah Abang didirikan sekitar tahun 1733 oleh Justinus Fink, seorang pejabat kaya VOC. Awalnya sederhana, hanya berupa bangunan beratap jerami dan dinding bambu, menjual tekstil dan kebutuhan sehari-hari. Namun, letaknya yang strategis di tepi Kali Krukut dan perkembangan jalur perdagangan membuat pasar ini semakin ramai. Meskipun sempat mengalami kerusakan akibat peristiwa Geger Pacinan pada 1740, pasar ini bangkit kembali dan terus berkembang. Pada abad ke-19, lantai pasar mulai diperkeras dengan fondasi adukan. Masa kejayaan di abad ke-20, pasar Tanah Abang mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1970-an dan 1990-an. Perputaran uang mencapai miliaran rupiah per hari. Pasar ini menjadi pusat perdagangan tekstil dan fashion terlengkap dan termurah di Asia Tenggara. Pedagang dari berbagai etnis berkumpul dan berinteraksi di sana. Era digital telah membawa angin segar sekaligus tantangan besar bagi pasar Tanah Abang. Munculnya e-commerce dan live shopping menawarkan kemudahan dan pilihan yang lebih luas bagi konsumen. Harga yang kompetitif dan pengiriman yang cepat menjadi senjata utama para pemain online. Kami harus belajar jualan online, buat Instagram, Facebook, TikTok. Kalau tidak, ya tertinggal. Kenaikan harga bahan bakar, pangan, dan kebutuhan pokok lainnya menekan daya beli masyarakat. Konsumen menjadi lebih selektif dan cenderung memprioritaskan barang-barang esensial. Persaingan dari produk impor murah semakin memperparah keadaan. Di tengah tantangan, pasar Tanah Abang tak tinggal diam. Upaya adaptasi dilakukan, mulai dari pelatihan digital untuk para pedagang,